Materi ini ditujukan kepada siswa SMA kelas 10. Kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan adalah kompetensi inti pengetahuan 3.11, menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Kompetensi inti keterampilan 4.11, mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Negosiasi secara umum adalah suatu bentuk interaksi sosial antara dua pihak atau lebih yang berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan demi mencari jalan keluar dan kesepakatan bersama. Struktur teks negosiasi meliputi 1. Orientasi, yaitu kalimat pembuka atau biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. 2. Pengajuan, yaitu suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. 3. Penawaran, yaitu puncaknya negosiasi terjadi atau proses kedua pihak saling tawar-menawar. 4. Persetujuan, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. 5. Penutup, yaitu kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Kaidah kebahasaan teks negosiasi meliputi 1. Menggunakan kalimat persuasif. 2. Menggunakan kalimat deklaratif. 3. Menggunakan bahasa yang sopan. 4. Menggunakan konjungsi. 5. Menggunakan kalimat efektif. 6. Berisi pasangan tuturan. 7. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 8. Menggunakan pronomina. 9. Menggunakan kalimat langsung. 10. Menggunakan kalimat pernyataan. Dan terakhir, menggunakan kalimat kontras. Petunjuk. Bagian 1 dan bagian 2 akan berlangsung selama sekitar 10 menit. Bagian 1 dan bagian 2 masing-masing berisi 5 butir soal pemahaman isi pendengaran. Soal nomor 1 sampai 10 merupakan materi dialog negosiasi. Dialog negosiasi pertama untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5, sedangkan dialog negosiasi kedua untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Setiap dialog hanya diperdengarkan 1 kali. Setiap soal dijawab dengan memilih 1 dari 5 alternatif jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Pada minggu pagi, Eko berkunjung ke sebuah toko sepatu. Ia hendak membeli sepatu baru karena sepatu lamanya telah rusak. Permisi Mbak, saya sedang mencari sepatu buat dipakai santai yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya Mbak? Waduh, tepat banget Mas datang kemari. Harga sepatu di sini bermacam-macam Mas. Mulai dari harga Rp100.000 sampai dengan Rp500.000 Mas. Apa boleh saya lihat-lihat dulu sepatunya Mbak? Siapa tahu model dan warnanya ada yang cocok.
Boleh, boleh. Mari mas, sebelah sini. Sepatu buat santainya. Kalau boleh tahu, harga sepatu yang ini berapa ya Mbak? Oh, kalau yang itu harganya 300.000 rupiah mas. Waduh, harganya kok mahal banget ya Mbak? Apa tidak bisa dinego? Emang segitu harganya mas. Sepatu ini kualitasnya bagus. Selain itu, sepatu ini keluaran terbaru. Makanya harganya mahal. Emangnya mas mau nawar berapa? Kalau 200.000 aja Mbak, bagaimana? Aduh, kalau harga segitu belum bisa mas. Ya udah, saya tambahin 30.000 jadi 230.000. Bagaimana Mbak? Maaf mas, belum bisa. Turunnya terlalu jauh banget. Atau gini aja, saya turunin jadi 280.000. Gimana mas? Mau nggak? Udah saya turunin loh itu. Turunin lagi lah Mbak. Turun 10.000 lagi ya, jadi 270.000. Bagaimana Mbak? Iya deh, boleh mas. Sepatunya boleh diambil dengan harga segitu. Soal nomor 1. Maaf mas, belum bisa. Turunnya terlalu jauh banget. Atau gini aja, saya turunin jadi 280.000. Gimana mas? Penggalan dialog tersebut termasuk dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi, yaitu A. Bahasa yang baik, B. Kalimat efektif, C. Kalimat konjungsi, D. Bahasa yang sopan, E. Bahasa gaul. Soal nomor 2. Permisi Mbak, saya sedang mencari sepatu buat dipakai santai yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya Mbak? Waduh, tepat banget mas datang kemari. Harga sepatu di sini bermacam-macam mas. Mulai dari harga 100.000 rupiah sampai dengan 500.000 rupiah mas. Penggalan dialog tersebut termasuk dalam struktur A. Penawaran, B. Orientasi, C. Penutupan, D. Pembukaan, E. Persetujuan. Soal nomor 3. Kalau harga segitu belum bisa mas. Ya udah, saya tambahin 30.000 jadi 230.000. Bagaimana Mbak? Maaf mas, belum bisa. Turunnya terlalu jauh banget. Penggalan dialog tersebut termasuk dalam struktur A. Pengajuan, B. Permintaan, C. Penawaran, D. Persetujuan, E. Perselisihan. Soal nomor 4. Emang segitu harganya mas. Sepatu ini kualitasnya bagus. Selain itu, sepatu ini keluaran terbaru. Makanya harganya mahal. Emangnya mas mau nawar berapa? Penggalan dialog tersebut termasuk dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi, yaitu A. Persuasif, B. Deklaratif, C. Efektif, D. Konjungsi, E. Perbandingan. Soal nomor 5. Kesimpulan isi teks negosiasi tersebut adalah A. Negosiasi membeli sepatu, B. Negosiasi antara Eko dan penjual, C. Sepatu santai murah, D. Menawarkan sepatu, E. Negosiasi harga sepatu. Bagian 2. Simaklah percakapan berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan 10. Pada sore hari, Mira berkunjung ke sebuah toko buku yang ada di Pasar Sekip. Permisi mas. Saya lagi cari majalah bekas. Ada nggak? Oh, ada Mbak. Ini silakan dipilih-pilih dulu. Kalau majalah yang ini berapa ya mas? Ini satunya 10.000 Mbak.
Kalau gitu saya mau beli 2 mas. Kalau nambah sama novel ini 1, jadinya berapa ya? Ambil 3, jadi 3 50.000 mbak. Kalau novelnya saya ambil 2, ditambah sama majalahnya juga saya ambil 2, jadi totalnya 65.000, bisa nggak mas? Waduh, belum bisa mbak. Masih jauh turunnya. Rugilah saya nanti. Ya udah, 70.000 deh mas. Jadi saya ambil 2 majalah ditambah 2 novelnya. Gimana? Ya udah, boleh deh. Ini saya masukkan kantong sekalian novelnya. Yeay, makasih mas. Ini uangnya ya. Soal nomor 6. Kalau majalah yang ini berapa ya mas? Kata kalau dalam penggalan dialog tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan. A. Menggunakan kalimat kontras. B. Menggunakan kalimat persuasif. C. Menggunakan konjungsi. D. Menggunakan frasa. E. Menggunakan kata benda. Soal nomor 7. Manakah dari penggalan dialog berikut yang termasuk ke dalam kaidah kebahasaan menggunakan pronomina persona? A. Oh, ada mbak. Ini silakan dipilih-pilih dulu. B. Terima kasih mas. Ini uangnya ya. C. Kalau majalah yang ini berapa ya mas? D. Ini satunya 10.000 mbak. E. Saya mau beli 2 mas. Kalau nambah sama novel ini 1, jadinya berapa ya? Soal nomor 8. Ya udah, 70.000 deh mas. Jadi saya ambil 2 majalah ditambah 2 novelnya. Gimana? Ya udah, boleh deh. Ini saya masukkan kantong sekalian novelnya. Penggalan dialog tersebut termasuk dalam struktur A. Penolakan, B. Persetujuan, C. Pengembalian, D. Penawaran, E. Pengajuan. Soal nomor 9. Oh, ada mbak. Ini silakan dipilih-pilih dulu. Kalau majalah yang ini berapa ya mas? Ini satunya 10.000 mbak. Penggalan dialog tersebut termasuk dalam struktur A. Pengajuan, B. Permohonan, C. Orientasi, D. Penawaran, E. Kesepakatan. Soal nomor 10. Kesimpulan isi teks negosiasi tersebut adalah A. Negosiasi novel, B. Negosiasi majalah bekas dan novel, C. Negosiasi antara Mirah dan penjual buku, D. Mencari novel termurah, E. Mencari majalah bekas. 1. Jawaban yang benar adalah D. Bahasa yang sopan. 2. Jawaban yang benar adalah B. Orientasi. 3. Jawaban yang benar adalah C. Penawaran. 4. Jawaban yang benar adalah B. Deklaratif. 5. Jawaban yang benar adalah A. Negosiasi membeli sepatu. 6. Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan konjungsi. 7. Jawaban yang benar adalah E. Saya mau beli 2 mas. Kalau nambah sama novel ini 1, jadinya berapa ya? 8. Jawaban yang benar adalah B. Persetujuan. 9. Jawaban yang benar adalah A. Pengajuan. 10. Jawaban yang benar adalah B. Negosiasi majalah bekas dan novel.